Suka bingung deh, kenapa ya kalau misalnya kita tuh keringetan, nah rambut kita tuh jadi ikutan bau gitu ya. Kalian penasaran gak sih kenapa? Stay tune ya guys. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini kita akan bahas ini sehari-hari nih yang bikin kalau gue sih bete ya. Kalau keringetan tuh, itu jadi ikutan bau gitu, jadi kan harus keramas lagi ya. Kira-kira kenapa ya? Nah ini tuh ada ilmu untuk sainsnya guys ya. Jadi bukan yang cuma karena gitu ya. Nah jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen-komen dan di share. Terus juga kalau misalnya kamu mau dengerinnya di Spotify bisa banget kamu tinggal ke Kamek Cerita ya guys. Oke, kita langsung banget. Langsung aja kita mulai ya. Ini nih bener-bener hal sepele yang semua orang pernah alami. Lo pernah gak sih ngerasain ini ya? Jadi kayak habis olahraga atau misalnya panas-panasan atau seharian di luar, nah badan tuh udah jelas keringetan kan. Tapi yang bikin aneh ya, kenapa rambut juga ikutan bau ya? Padahal rambut itu tuh bukan kelenjar keringat. Ya kan? Bahkan secara logika, rambut itu tuh mati, bukan bagian hidup seperti kulit. Tapi kenapa bisa bau ya? Apakah karena keringat atau karena sesuatu yang lain? Dan yang lebih menarik nih, kenapa bau rambut itu beda dengan bau badan? Nah, di video ini kita bakalan bahas sainsnya nih guys ya, di balik rambut bau. Terus juga peran bakteri dan kenapa ini sebenarnya normal. Nah, pertama nih ya, yang penting nih, yang harus kamu tahu, keringat itu tuh enggak bau. Jadi, keringat itu tuh sebagian besar terdiri dari air, garam, sedikit mineral, dan kalau kamu berkeringat sebenarnya enggak bikin bau yang kuat. Jadi kalau bukan keringat, siapa dong Kamek yang bikin bau gitu kan? Bakteri adalah penyebab utamanya. Jadi jawabannya adalah ya si bakteri di kulit kita, termasuk kulit kepala. Itu tuh hidup jutaan bakteri dan mereka tuh tidak berbahaya. Bahkan sebagiannya ya, ini tuh penting untuk kesehatan kulit. Tapi ya, ketika keringat muncul, bakteri mulai bekerja. Jadi mereka memecahkan keringat terus juga minyak atau sebum. Dan hasilnya zat yang berbau, guys. Lalu di sini kulit kepala kita tuh punya minyak. Jadi selain keringat, kulit kepala juga menghasilkan sebum atau minyak alami yang fungsinya untuk menjaga rambut supaya nggak kering. Terus juga melindungi kulit. Ini tuh ya saat bercampur dengan keringat jadi makanan bakteri. Dan disinilah bau mulai muncul guys. Rambut itu unik banget ya. Jadi dia itu bisa menyerap bau dari lingkungan. Contohnya ya asap, terus juga polusi, lalu keringat. Nah, jadi ketika kamu lagi berkeringat nih, rambut tuh menahan bau tersebut. Makanya bau rambut bisa lebih tahan lama. Kulit kepala yang berkeringat itu ya guys, itu tuh bakalan bikin lembab, hangat, dan tertutup. Jadi ini adalah kondisi ideal untuk bakteri berkembang. Semakin lembab, semakin cepat bau muncul guys. Dan di sini kenapa baunya beda ya dengan bau ketek gitu. Jadi banyak orang yang sadar ya, bau rambut itu memang beda banget sama bau badan. Kenapa? Karena jenis bakterinya pun berbeda dan komposisi keringat juga berbeda. Di sini ketiak punya kelenjar apokrin lebih bau ya guys, dan kulit kepala lebih banyak minyak. Makanya baunya tuh lebih asam atau lembab. Nah, terus ya, beberapa hal yang memperparah nih guys. Kalau lo jarang keramasan, rambut panjang dan tebal, terus juga pakai helm yang lama, dimana cuaca juga panas dan polusi. Semua ini tuh bikin bakterinya tuh makin aktif guys. Dan ini yang sering banget terjadi. Jadi helm tuh menciptakan ya ruang tertutup. Di dalamnya tuh panas, lembab, dan minim udara.
Dan kondisi sempurna ini mah ya untuk bau. Makanya habis pakai helm rambut sering bau begitu. Nah pertanyaannya Kak Meg, Ini tuh normal gak sih? ya, jawabannya normal ya guys, selama tidak berlebihan. Terus juga tidak disertai gatal yang parah dan enggak ada luka. Itu tuh hal yang biasa kok. Nah, di sini cara mengurangi bau rambut sederhananya ya sering-sering keramas ya guys. Terus juga lu tuh harus keringin rambutnya tuh dengan baik. Jadi jangan kayak lepek-lepek lembab gitu loh ya kan. Apalagi kalau lu lembabnya tuh dibiarin terlalu lama gitu. Terus juga harus sering-sering bersihin helm guys ya. Terus pakai sampo sesuai kondisi ya. Karena kadang yang nyium bau tuh orang lain gitu loh. Jangan nyusahin orang lain deh ya. Di sini ada peran jamur juga nih guys buat kulit kepala. Jadi selain bakteri ada satu lagi yang sering dilupakan yaitu jamur. Nah di kulit kepala kita hiduplah jamur alami. Salah satunya adalah Malassezia. Normalnya sih nggak berbahaya ya. Tapi saat kondisi lembab, terus berminyak dan kotor, jamur ini tuh bisa berkembang lebih cepat. Ya, dan hasilnya bau pun makin kuat. Kadang juga muncul ketombe dan kulit kepala jadi tidak nyaman. Lalu di sini pertanyaannya aja adalah kenapa rambut basah lebih bau? Jadi lu tuh semuanya pernah sadar nggak kalau rambut yang basah justru itu tuh lebih bau. Ini tuh karena air membantu mengangkat bau dan juga membuat lingkungan makin lembab. Akibatnya bakteri pun makin aktif dan bau jadi lebih terasa. Makanya rambut basah yang tidak dikeringkan itu tuh bakalan lebih bau. Ada loh pengaruh makanan ke bau rambut. Nah ini yang jarang banget kita sadari nih guys. Makanan juga berpengaruh loh. Contohnya makanan berminyak, makanan pedas, bawang, dan junk food. Makanan ini tuh bisa mempengaruhi komposisi keringat dan minyak. Dan akhirnya bau tubuh termasuk rambut itu tuh ikut berubah. Terus juga guys ya, ini yang sering banget nih, kayaknya lo juga baru tahu dan gue juga baru tahu ya. Jadi saat stres guys, dimana ketika lu stres ya, tubuh tuh bakalan menghasilkan jenis keringat yang berbeda. Dan keringat ini tuh lebih kaya nutrisi, artinya lebih disukai sama bakteri. Akibatnya bau tuh bakalan bisa lebih tajam. Makanya ya, lagi stres tuh pasti bau tuh bakalan lebih cepat muncul. Nah ini yang uniknya adalah setiap orang tuh punya bau yang berbeda. Jadi kenapa nih ya kok bisa gitu loh tiap orang baunya tuh beda-beda gitu ya. Karena di sini yang mempengaruhi adalah genetik, jenis kulit, bakteri alami, dan gaya hidup. Artinya ya guys ya, tidak ada bau yang sama persis. Dan itu normal guys. Nah jadi guys, dari semua ini kita tuh bisa lihat ya, bau rambut tuh bukan hal yang sederhana. Ini adalah hasil dari interaksi antara tubuh, lingkungan, dan mikroorganisme. Jadi kalau nih lain kali ya, lo tuh ngerasa kayak rambut lo tuh bau setelah keringetan, ingat satu hal. Ini bukan karena kotor, tapi karena tubuh kamu sedang menjalankan proses alami yang kompleks. Dan seperti banyak hal dalam tubuh manusia yang terlihat kecil, ternyata punya penjelasan yang besar. Jadi gitu ya guys, mulai sekarang lebih aware lagi ya untuk rambut, untuk badan. Jadi gini, sebenarnya gampangnya, simpelnya adalah ini yang dilakukan sama suami gue juga ya. Jadi memang baiknya keramasnya itu tiap hari. Apalagi kalau misalnya kamu memang harus naik motor seharian keringetan pakai helm. Baiknya keramas tiap hari guys. Karena balik lagi yang nyium bau tuh kadang-kadang tuh bukan kita sendiri ya. Tapi orang lain gitu loh. Dan biasanya kita juga orang lain nih mau ngasih tahu juga nggak enak ya say. Begitupun juga badan ya. Badan juga kayak gitu. Jadi memang yang bikin bau itu adalah ketika keringat ketemu sama bakteri ya. Kalau badan sih bisa pakai deodorannya yang antiperspiran guys ya. Jadi dia itu akan menekan
kelenjar keringat yang ada di badan kita gitu ya, karena kan kalau keringat cuma air doang ya. Jadi buat kalian ya nih yang suka sama konten-konten Kamek Belajar ya, karena memang kalau Kamek Belajar itu kita akan ngebahas sesuatu tuh yang benar-benar relate sehari-hari, semuanya ngalamin, dan bahkan semua orang itu juga kayak ini jawabannya apa ya, atau enggak kayak misalnya lagi random gitu, lagi diem terus kayak ini apa ya gitu. Nah ini Kamek Belajar nih, makanya ada segmen ini nih ya. Jadi buat kalian jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like, di komen juga ya guys ya. Terus juga kalau misalnya kalian mau dengerin di Spotify bisa banget ya, search aja Kamek Cerita. Oke, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya guys. Bye. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.